Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan mengulas sebuah film perang tentang perjalanan invasi kerajaan Mongol ke negeri-negeri Islam di Asia Tengah, terutama di kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, juga ke negeri-negeri Eropa dan sekitarnya. Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, mari kita simak saja alur cerita filmnya. Pada tahun 1215 terjadi pertempuran besar di wilayah Tiongkok bagian utara, tepatnya di kota Zhongdu atau yang sekarang dikenal dengan Beijing. Pertempuran antara bangsa Mongol yang dipimpin oleh Temujin atau lebih dikenal dengan Genghis Khan melawan dinasti Jurchenjin yang saat itu menguasai Tiongkok Utara. Genghis Khan membuat keputusan untuk membagi pasukannya menjadi 3 pasukan kecil dalam upaya untuk menembus tembok besar dan menyelesaikan penaklukannya di wilayah Tiongkok Utara. Pertempuran di Zhongdu berlangsung panjang dan melelahkan. Tetapi bangsa Mongol terbukti lebih kuat sehingga berhasil merebut kota ini pada tanggal 1 Juni 1215 dan membantai penduduknya. Kekalahan ini memaksa Kaisar Jin Quanzong untuk memindahkan ibu kotanya ke Kaifeng. Akhirnya Kaifeng juga jatuh ke tangan orang-orang Mongol setelah pengepungan pada tahun 1232. Kita beralih ke Asia Tengah. Adalah Shah Alauddin Muhammad, seorang penguasa kekaisaran Khawarizmia dari tahun 1200 sampai 1220. Pada tahun 1218, Genghis Khan mengirim utusan ke Samarkand untuk misi diplomatik kerjasama perdagangan. Akan tetapi, Alauddin Shah telah mengeksekusi diplomat Mongol tersebut dan mengirim kembali kepalanya. Akibatnya Genghis Khan marah dan melancarkan serangan sebesar 200 ribuan tentara dan pasukan Khawarizmian tidak dapat menghentikan penyerangan Mongol tersebut. Kemudian pada tahun 1220 atau bertepatan dengan 617 Hijriah, kota perdagangan utama Bukhara, Samarkand, dan Otrar dikuasai pasukan Mongol. Akhirnya Alauddin Shah melarikan diri dan mengungsi melalui Khorasan. Ribuan penduduk dibantai dan dibunuh, dan ibu kotanya Urgench juga jatuh pada tahun 1221. Kita beralih ke Persia Utara. Pada tahun 1220, Sultan Alauddin Shah mencoba menyelamatkan diri dari serangan pasukan Genghis Khan. Dan beberapa pekan kemudian, Sultan Alauddin wafat di sebuah pulau di Laut Kaspia. Putranya yaitu Jalaluddin Ma'uberdi pun menggantikan posisi ayahnya sebagai sultan baru. Kemudian pada tahun 1221, bertepatan dengan tahun 618 Hijriah, Genghis Khan mengirim Sikhi Khutug untuk memburu Jalaluddin yang melarikan diri menuju daerah Afghanistan. Akhirnya dua pasukan bertemu di Parwan, dekat Gunung Hindukush. Peperangan tersebut berlangsung sangat singkat dan dapat dimenangkan oleh pasukan Jalaluddin. Jalaluddin berhasil membunuh 1000 tentara Mongol.
Ternyata kemenangan Jalaluddin hanya bertahan sementara. Para pemimpin di dalam pasukan Jalaluddin terjadi pertikaian, sehingga sebagian pasukan Jalaluddin ada yang keluar dalam barisan pasukannya dan hanya menyisakan sedikit pasukan. Sementara itu pada tahun 1221, Khalifah Abbasiyah di Baghdad tidak membantu dinasti Khawarizmiyah disebabkan sedang berselisih sejak tahun 1198 sehingga menghambat bantuan dari negara muslim ke Khawarizmiyah. Kita kembali ke Afghanistan. Setelah kekalahan di Parwan, Genghis Khan secara pribadi memimpin pasukan Mongol secara masif untuk mengejar Jalaluddin dan tentaranya yang tersisa. Pasukan Khawarizmiyah kalah jumlah dengan pasukan Mongol sehingga banyak korban di pihaknya. Tetapi Jalaluddin berhasil melarikan diri menyeberangi sungai Sind. Hingga akhirnya Jalaluddin sampai di kerajaan Delhi untuk minta bantuan penguasa Delhi, Iltutmish. Tetapi sengketa Khawarizmiyah dengan Khalifah Abbasiyah mencegah Delhi untuk memberikan bantuan militer, yang pada akhirnya nasib sang sultan hanya tinggal harapan. Kemudian pada tahun 1224 di daerah Sind, Jalaluddin dan pasukannya mengalahkan pasukan Ghurid di bawah pimpinan Nasiruddin Qabacha. Pasukan Khawarizmiyah mengurung kota perdagangan yang kaya di wilayah Sind dan Gujarat. Kemudian pada tahun 1225, pasukan Jalaluddin dan Khawarizmiyah mulai ke barat ke wilayah Azerbaijan dan membunuh pemimpin Seljuk Atabek Muzaffaruddin dan menduduki ibu kotanya Tabriz. Pada tahun 1226, pasukan Khawarizmiyah di bawah pimpinan Jalaluddin Mingburni mengalahkan pasukan Georgia dekat wilayah Garni. Ratu Rusudan melarikan diri ke ibu kota Tbilisi. Kita beralih ke daerah Cina Utara. Pada tahun 1227, Yinchuan, ibu kota kerajaan Tangut, dikurung dan dihancurkan oleh pasukan Mongol. Ini akhir dari kerajaan Tangut. Di tahun itu pula Genghis Khan meninggal dunia pada masa pengurungan Yinchuan. Setelah Genghis Khan meninggal, Tolui dipercaya menjabat posisi wali raja selama kira-kira 2 tahun. Kemudian pada tanggal 13 September 1229, Ogodoy Khan dimahkotai menggantikan ayahnya Genghis Khan untuk memperluas kerajaan Mongolia. Kemudian pada tahun 1230, pasukan Khawarizmiyah di bawah Jalaluddin menyerang Rum Seljuk pimpinan Sultan Alauddin Qaybubad. Awalnya pasukan Jalaluddin hampir menghancurkan pasukan Rum Seljuk, tetapi Alauddin Qaybubad akhirnya diperkuat oleh Ayyubid dan memenangkan pertempuran. Tentara terakhir Khawarizmiyah bisa dihancurkan dan Jalaluddin berhasil lari dan menghindari penangkapan. Kita beralih ke negeri Persia. Pada tahun 1231, pasukan Mongol yang dipimpin oleh
Ogodekan melakukan langkah pertama dengan invasi sebagian Persia dan area barat Laut Kaspia, dengan memerintahkan Chormakan sebagai panglima pasukan dan menaklukkan sisa kerajaan Khawarizmia sampai ke wilayah yang baru diperoleh di daerah Azerbaijan dan Georgia. Banyak kota perdagangan Khawarizmia di seluruh Persia dan Turan dijarah dan penduduknya dibantai dan menghambat perdagangan jalur sutra. Pada tahun 1231, Jalaluddin kembali ke kerajaannya, tetapi menjadi buron di kerajaannya sendiri yang runtuh. Dia dibunuh oleh para pengikutnya sendiri di daerah Diyarbakir, dan ini adalah akhir dari kerajaan Khawarizmia. Setelah pasukan Mongol menaklukkan kerajaan Khawarizmia, Rum Seljuk pimpinan Alauddin Kaykuban secara cepat mengakui kekuasaan Mongol, dan ia bisa mendapatkan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Kita beralih ke daerah Kiev, Rusia. Pada tahun 1240, pasukan Mongol di bawah pimpinan Batu Khan menyerang kota Kiev, sementara pimpinannya Mikhail pergi ke Hungaria mencari bantuan aliansi militer. Para pasukan Kiev terkejut oleh kedatangan pasukan Mongol, dan setelah pasukan Mongol memenangkan perang, penduduknya disiksa dan dibantai. Kemudian juga menaklukkan dan membantai penduduk Ryazan sebagai salah satu benteng administratif Rusia, menduduki Moskow, dan sekaligus menduduki Chernigov sebagai ibu kota Rusia. Kita beralih ke daerah Hungaria. Pada tahun 1241, setelah menaklukkan Rusia, pasukan Mongol di bawah pimpinan Batu Khan menyerang pasukan Hungaria dan sekutunya yang di bawah pimpinan Raja Bela IV, hingga pasukan Mongol berhadapan dengan pasukan Teuton, yaitu pasukan koalisi seluruh Eropa, termasuk Polandia, Jerman, dan Prancis. Pasukan Teuton sendiri dipimpin oleh Duke Henry dari Polandia. Awalnya pasukan Hungaria mampu menekan pasukan Mongol, tetapi kemudian Mongol berhasil mengubah strategi dan keadaan berbalik arah, dapat mengalahkan para prajurit Hungaria dan sekutunya. Kemudian kita beralih ke tahun 1243. Pasukan Mongol di bawah pimpinan Chormakon menyerang kerajaan Georgia, dan pasukan Mongol berhasil menaklukkan kerajaan Georgia. Kemudian Ratu Sudan akhirnya mengakui kerajaan Mongol sebagai maharaja. Di tahun itu juga, 1243, Rum Seljuk bersekutu dengan Roma di Trebizond, mengumpulkan kekuatan untuk menolak pasukan Mongol yang menyerang mereka setelah jatuhnya Khawarizmia dan Georgia. Kemudian pasukan Rum Seljuk yang di bawah pimpinan Sultan Ghiyasuddin bertarung dengan pasukan Mongol di bawah pimpinan Baizu Noyan. Pasukan Mongol melakukan strategi pura-pura mundur, yang pada akhirnya pasukan Rum Seljuk dapat dihancurkan, dan Sultan Ghiyasuddin meninggalkan medan perang. Di tahun 1243, Kaisar Roma dari Trebizond, Manuel Komnenus, mengakui Guyuk Khan sebagai pemimpin pasukan Mongol.
Kita beralih ke Persia Utara. Pada tahun 1256, setelah percobaan pembunuhan Mongke Khan, para pasukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan bergerak ke arah Persia dan mengepung basis pembunuhnya di Alamut. Pembunuhnya, Imam Ruknuddin Khrushchev, mempertahankan markasnya dengan sengit dari serangan pasukan Mongol. Akan tetapi akhirnya dapat dikalahkan juga oleh pengepungan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kitbuka Noyan. Kita beralih ke negeri Irak. Pada tahun 1258, pasukan Mongol di bawah komando Hulagu Khan berbondong-bondong menuju Baghdad untuk menumbangkan Khalifah Abbasiyah di bawah pimpinan Al-Musta'sim. Pertempuran pertama antara pasukan Hulagu dan tentara Al-Musta'sim terjadi di daerah Anbar, di sebelah barat laut Baghdad pada tanggal 11 Januari 1258. Pada pertempuran ini, Dawat Dar, komandan tertinggi militer Abbasiyah, berhasil memukul mundur pasukan Hulagu. Tentara Khalifah berkemah di luar kota dekat sungai Tigris menyatakan bahwa bangsa Mongol sudah dikalahkan. Dawat Dar yang sebenarnya terlalu percaya diri. Pasalnya, pasukan yang ia kalahkan hanyalah kelompok pengintai Mongol. Kemudian, pasukan Mongol membuka bendungan di sungai Tigris yang mendorong perkemahan dan banyak tentara Khalifah tenggelam dalam banjir. Hulagu Khan memiliki banyak penasihat dari Nestorian yang berkembang di Mongolia selama perdagangan antara Abbasiyah sebelumnya dengan kerajaan Tang di Cina. Khalifah Abbasiyah Al-Musta'sim menolak tunduk pada Mongke Khan sebagai pemimpin Mongol dan tetap sebagai kepala kekhalifahan di Baghdad. Pasukan Abbasiyah selama berminggu-minggu bertahan melawan pasukan Mongol dengan senjata yang lengkap, tetapi akhirnya kalah juga. Percobaan negosiasi dari utusan Al-Musta'sim berakhir dengan penolakan dan pembantaian setelah 14 hari pengepungan. Akhirnya pasukan Mongol bisa memasuki kota Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim memimpin serangan terakhir, tetapi tak mampu membendung serangan tentara Mongol dan sekutunya yang dipimpin cucu Genghis Khan pada Februari 1258. Tentara Hulagu Khan berhasil mengalahkan tentara Khalifah dan membumi hanguskan kota Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim akhirnya ditangkap. Al-Musta'sim yang sudah tak punya kuasa tak bisa berbuat lain selain mematuhi Hulagu Khan.
Ia serahkan seluruh harta yang disimpan di istananya. Hulagu Khan lantas membagikan seluruh harta itu kepada para panglima dan sekutunya. Perpustakaan besar Baghdad, yaitu Baitul Hikmah, dibakar oleh pasukan Mongol dan menghancurkan banyak koleksi buku berharga yang dikumpulkan selama berabad-abad. Kota Baghdad menjadi akhir zaman keemasan Khalifah Abbasiyah dan banyak profesor, doktor, ilmuwan, ulama, artis dan dosen dibantai. Penduduk Muslim, Yahudi dan Kristen Baghdad dibantai secara sadis. Hanya penduduk Nestorian yang diselamatkan oleh Hulagu Khan. Setelah menghina Khalifah, Hulagu akhirnya mengeluarkan Al-Musta'sim dan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu Khan keluar dari kota itu dengan membawa serta Khalifah Al-Musta'sim, berikut putranya yang sulung, dan para pelayan. Hulagu lantas mengeksekusi mereka semua di sebuah desa bernama Waqaf. Di istana Baghdad, sisa-sisa keluarga Khalifah juga dibantai. Dengan demikian, Hulagu Khan mengakhiri 500 tahun masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Banyak juga pengikut Abbasiyah melarikan diri ke Mesir di bawah Kesultanan Mamluk yang sibuk sedang memerangi tentara salib di Palestina. Mamluk menjamin netralitas tenaga salib yang menganggap Hulagu dan pendukung Nestorian sesatnya sebagai ancaman lebih besar. Kita beralih ke negeri Palestina. Pada tahun 1260, pasukan Mamluk di bawah Sultan Qutuz, pasukan Mongol di bawah Kitbuka di Ain Jalut. Melalui pura-pura mundur, pasukan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan membunuh Kitbuka saat Hulagu sibuk dalam perang sipil Toluid. Kita kembali ke Mesir. Pada tahun 1261, Al-Mustansir menjadi Khalifah Abbasiyah pertama di Kairo dan sebagai Khalifah penerus hingga abad ke-16. Oke teman-teman, perjalanan invasi kerajaan Mongol ke negara-negara sekitarnya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.